Dara Pujakesuma Dan saya Naura Mazura. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Latar belakang posisi geografi strategis menyebabkan melimpahnya kelapa sawit dan karet di Indonesia yang dapat menambah devisa negara. Angka produksi komoditas kelapa sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2020 mencapai 4.365.004 ton, sedangkan karet mencapai 970.611 ton. Namun hal ini dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu berupa semakin menyempitnya lahan pertanian di Indonesia dan banyaknya limbah kelapa sawit serta karet yang dihasilkan, seiring dengan besarnya jumlah angka produksi. Maka dari itu, peneliti membuat media tanam hidroponik yang bernama Bioropol sebagai solusi permasalahan tersebut, dengan pemanfaatan limbah TKKS yang mengandung serat dan juga limbah tanaman karet yang mengandung nutrisi penting bagi tumbuhan. Bioropol yang sederhana, murah, dan ramah lingkungan ini diharapkan dapat menjadi alternatif rokol yang membutuhkan modal besar dalam proses pembuatannya. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pembuatan serta penerapan bioropol. Yang kedua yaitu bagaimana hubungan durasi fermentasi serta volume POC terhadap pertumbuhan pakcoy berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu bagaimana laju pertumbuhan serta kualitas pakcoy itu sendiri. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Persiapkan alat dan bahan, mencari literatur seperti artikel, buku, dan skripsi yang berkaitan dengan media tanam hidroponik serta tanaman pakcoy sebagai sumber data sekunder. Semua bahan yang sudah ditimbang ke dalam pipa paralon tersebut secara berlapis, mulai dari 1 gram serabut TKKS, 0,5 gram tatal, 0,5 gram arang, dan 1 gram serabut TKKS kembali. Lalu, tuangkan air hingga 10 ml. Tanam benih pakcoy yang sudah direndam sebelumnya pada bioropol dengan posisi radikula berada di bawah. Siram benih dan letakkan benih di bawah sinar matahari selama 4-5 jam per harinya. Setelah 7 hari penyemaian, pakcoy tersebut dapat dipindahkan ke kerangka hidroponik dengan sistem sumbu. Haluskan semua sayuran yang sudah disediakan, lalu masukkan 1 kg nasi, 1 kg sayuran, 100 ml OM4, dan 100 gram gula. Selanjutnya beri air dan aduk hingga rata. Setelah itu, fermentasi POC dilakukan sesuai dengan durasi masing-masing, yakni 2, 4, dan 6 hari. Dengan kondisi tertutup, setelah itu saring POC tersebut. Eksperimen awal, ambil beberapa sampel yang akan dipasang di kerangka hidroponik dengan pemberian POC yang telah difermentasi selama 2 hari, 4 hari, dan 6 hari dengan volume yang sama sebanyak 3 ml. Lalu amati pertumbuhannya. Pada eksperimen sebenarnya dilakukan pemasangan bibit ke perangkat hidroponik dengan cara menuangkan POC ke dalam bak-bak yang sudah ditentukan. Lalu masukkan bioropol ke dalam masing-masing metode sehingga nantinya akan diberi nama sebagai berikut. 1. Rata-rata tinggi pakcoy. Caranya yaitu dengan mengukur tinggi beberapa tanam pakcoy menggunakan penggaris, lalu hitunglah rata-ratanya. 2. Rata-rata diameter pakcoy dilakukan dengan mengukur panjang diameter beberapa tanaman pakcoy menggunakan jangka sorong. Setelah itu dihitung rata-ratanya. 3. Rata-rata jumlah daun. Dilakukan dengan menghitung jumlah daun pada setiap satu batang pakcoy dari beberapa sampel secara manual. Yang keempat yaitu rata-rata luas daun. Dilakukan dengan cara menggambar daun pada kertas milimeter blok, lalu menghitung luasnya secara manual dengan menghitung kotak yang memenuhi gambar daun tersebut. Setelah itu dihitung rata-ratanya. 5. Pengamatan laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan tanaman diamati dengan mengolah data setiap parameter yang sudah diukur sebelumnya menggunakan rumus berikut. Selanjutnya yaitu pengamatan fisik. Pengamatan fisik dilakukan secara langsung berdasarkan parameter warna daun, batang, serta tekstur dan kekokohan tanaman pakcoy tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal, yang salah satunya adalah media tanam. Media tanam bioropol terdiri dari 3 bahan utama, yakni tatal, arang, dan juga TKKS. Pada lapisan pertama yaitu TKKS yang berfungsi sebagai tempat melekatnya akar. Pada lapisan kedua terdapat arang yang berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan, meningkatkan pH, memperbaiki sirkulasi udara, serta pelepasan unsur hara. Pada lapisan ketiga terdapat tatal yang mengandung nutrisi penting bagi tumbuhan seperti fosfor, nitrogen, serta kalium, dan juga memiliki daya simpan air sebagai pelarut dari nutrisi tersebut. Pada lapisan terakhir yaitu terdapat serabut TKKS yang mudah menyerap air sehingga nantinya nutrisi-nutrisi tersebut dapat disalurkan dengan mudah ke bagian-bagian tumbuhan pakcoy yang lainnya. Setelah dilakukannya percobaan penanaman bibit pakcoy pada media tanam dengan bahan yang lengkap dan komponen bahan yang tidak lengkap atau hanya terdiri dari 1 atau 2 jenis bahan saja,
pakcoy pada media tanam yang terdiri dari komponen lengkap memberikan respon pertumbuhan yang baik. Sebaliknya, pada media tanam yang hanya terdiri dari satu atau dua jenis bahan saja tidak memberikan respon pertumbuhan. Hasil pengamatan POC terfermentasi. Pada eksperimen awal, tanaman yang telah kami semai selama 7 hari, kami ikuti perakuan pengujian POC fermentasi selama 2, 4, dan 6 hari. Dari hasil perakuan tersebut, tanaman yang diberi POC selama 2 hari dapat tetap tumbuh dengan segar, sedangkan 4 dan 6 hari menjadi layu dan menguning. Karena 4 dan 6 hari memiliki tingkat kepekatan asam yang tinggi, sehingga kadar nutrisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan tumbuhan dapat menyebabkan tumbuhan menjadi kerdil, luas daun rendah, dan daun menguning. Maka, peneliti menetapkan POC terfermentasi selama 2 hari yang akan diaplikasikan pada tanaman pakcoy. Pada pengaplikasian ini, dilakukan variasi volume POC yaitu 0, 20, 40, dan 60 ml. Maka, didapatlah hasil pengamatan sebagai berikut. Berdasarkan tabel berikut ini, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai rata-rata pada setiap parameternya seiring dengan pertambahan volume nutrisi POC yang diberikan. Sampel D memiliki parameter yang lebih unggul dari sampel lain karena memiliki volume nutrisi POC yang lebih banyak, yaitu 60 ml. Nutrisi POC ini terdapat dari POC limbah dapur yang mengandung sejumlah unsur makro dan unsur mikro. Beberapa unsur ini terdapat dari nasi, gula, sayur, dan E4 yang dapat menunjang pertumbuhan serta perkembangan dari tanaman pakcoy. Ketidakteraturan sampel dalam mendapat nutrisi dari cahaya matahari menyebabkan hasil tumbuhan pakcoy yang belum maksimal. Begitupun juga suhu udara dan temperatur yang sering berubah seiring dengan perubahan cuaca selama proses penelitian berlangsung. Setelah dilakukannya perhitungan rata-rata pada setiap parameternya, kita dapat mengetahui hasil dari laju pertumbuhan tersebut. Pada tabel berikut, kita dapat mengetahui bahwa sampel D merupakan sampel yang paling unggul karena memiliki laju perubahan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan dipengaruhi oleh perubahan nilai parameternya pada setiap waktu yang telah ditentukan. Hasil pengamatan fisik tanaman. Secara kualitatif, sampel B, C, dan D memiliki fisik, warna, dan tekstur yang unggul dikarenakan kebutuhan nutrisi berupa nitrogen serta magnesium untuk penyusunan zat hijau serta kalsium untuk pembentukan dinding sel. Sampel tersebut terpenuhi oleh POC. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 2021 Meneliti itu seru!